Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu produktif di masa pandemi ini. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ahmad Walihul Huda dari Kementerian Dalam Negeri BEM Fakultas Teknik Unsud. Seperti episode yang sebelumnya, saya di sini sebagai host dari Bistik Bincang Santai Anak Teknik. Seperti biasanya topik yang kita bahas adalah seputar tentang UKM di Fakultas Teknik sendiri. Kali ini saya nggak sendirian nih, saya ditemenin juga sama salah satu pengurus di UKM Fakultas Teknik sendiri. Tanpa berlama-lama, ini saya bersama Mas Alfian dari UKM IIC. Silakan Mas Alfian bisa memperkenalkan diri. Oke. Halo teman-teman semua. Nama aku Alfian Rizky Permana. Aku dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2019 dan kebetulan dan alhamdulillah ya, kemarin diamanahin sama teman-teman TPO dan teman semua jadi ketua UKM Engineering English Club di Fakultas Teknik. Gitu kali ya. Oke, Intro wah pertamanya ya. ternyata kita bertemu sama ketuanya langsung nih. Sebelumnya aku juga dari Prodi Teknik Sipil 2020, jadi adik tingkatnya Mas Alfian nih. Mungkin berbagi cerita aja Mas, yang sudah berpengalaman. Itu IIC sendiri bagaimana organisasinya gitu Mas, bisa dijelasin ke teman-teman secara singkat, secara jelas gitu. Oke. Mungkin aku mau jelasin dikit kali ya, intro dari itu apa sih sebenarnya. Jadi EEC atau Engineering English Club adalah suatu UKM bergerak di bidang bahasa Inggris yang mempunyai tujuan utamanya atau visinya itulah mengembangkan dunia pengembangan diri yang berbasis di bidang bahasa Inggris yang mengutamakan kekeluargaan. Jadi IIS itu adalah tempat buat kita untuk intinya itu belajar bahasa Inggris lebih dalam gitu. Bersama teman-teman yang mempunyai satu ketertarikan gitu dalam artian ini adalah bahasa Inggris. Jadi UKM IIC juga sebagai platform buat teman-teman teknik ya, teman-teman KBMFT buat belajar lebih dalam lagi gitu dalam bahasa Inggris gitu. Paling itu intro dikit dari UKMI. Wah, seru sekali nih ternyata bergerak di bidang bahasa Inggris sendiri. Sebelumnya untuk Mas Alfian sendiri nih, apa ada motivasi tersendiri dari luar atau dari dalam diri sendiri? Kenapa sih gabung ke ICC itu sendiri? Gitu Mas. Oke. Dikit cerita kali ya dulu ya. Jadi dulu itu pada saat SMA ya, aku tuh emang dulu pernah ikut juga, tapi nggak terlalu aktif gitu. Makanya ada satu dan lain hal di SMA itu, jadi aku nggak terlalu aktif. Terus pas kemarin alhamdulillah dapat undangan ya, dapat S6PTN ke Fakultas Teknik Unsud. Terus menjalani beberapa bulan kuliah, kayaknya aku butuh sesuatu yang mengisi waktu luang nih, sama kayaknya dulu pas SMA aku belum puas deh, kayak aku belum mencoba kayak organisasi dan hal-hal. Aku cari-cari tuh di Fakultas Teknik. Nah, dan kebetulan aku emang punya ketertarikan di bidang bahasa Inggris gitu kan. Jadi aku cari UKM yang nyari teman-teman yang punya sama ketertarikan sama aku nih. Isilah yang aku temuin gitu. Dan kebetulan emang visinya sama gitu kan, sama
tujuannya aku pengen gitu kan. Jadi pengen belajar juga, belajar bahasa Inggris lagi, terus ketemu sama teman-teman yang punya ketertarikan dalam bahasa Inggris, dan juga pengen nyebarin apa namanya ke teman-teman tadi gitu. Apa sih pentingnya bahasa Inggris gitu. Nah, itu sih motivasi awal ya, motivasi sekarang aku join. Oke, di IIC sendiri tuh apa ada, sebelum masuk tuh Mas, apa harus ada keahlian di bidang bahasa Inggris atau kita yang mungkin belum mahir di bahasa Inggris tuh mau join bisa atau harus ada keahlian di bahasa Inggris dulu tuh Mas? Oke. Nah, ini mungkin jadi miskonsepsi daripada UK itu ya, kebanyakan English gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada suatu harus keharusan gitu kayak lu harus yang bisa which is literally gitu kan, yang bisa cah cus bahasa Inggris gitu. Yang penting di sini kita ada uh, mempunyai kemauan untuk belajar gitu, kemauan untuk belajar dan beradaptasi. Dan juga kalaupun misalnya memang belum mahir banget nih, kita tuh ada dua apa ya namanya, dua tingkatan, bukan dua tingkatan sih, ada yang namanya anggota dan ada yang pengurus gitu. Mungkin dua-duanya sama aja sih, nggak harus banget bahasa Inggris, tapi mungkin kalau yang mau belajar kalian bisa jadi anggota dari UKM IIC gitu. Nanti dari pengurus kan memberikan proker-proker gitu kayak kelas-kelas dan segala macam yang bisa kalian ikuti, yang mana buat tingkatin skill kalian dalam berbahasa Inggris. Tapi intinya nggak ada suatu keharusan TOEFL kalian harus di atas 500 atau harus sudah cus enggak sih. Penting punya kemauan aja gitu, kemauan, ketertarikan dalam bahasa gitu paling. Oke, berarti intinya harus ada motivasi dari diri untuk, mempelajari bahasa Inggris gitu ya, Mas? Iya, betul. Eee, Kalau di UKM IIC sendiri tuh, kegiatan di dalam organisasinya tuh seperti apa ya, Mas? Apa aja yang bikin kita itu tertarik, "Wah, diisi seru ya." Maksudnya, eee, kegiatannya tuh asik-asik gitu. Oke, aku jawab ya. Mungkin yang aku dari perspektif dari aku sendiri ya. Dari perspektif aku sih, yang pastinya IIC ini adalah tempat ngumpulnya orang-orang yang demen bahasa Inggris. Ya namanya juga English Club kan. Jadi klub yang orang-orang yang emang suka ngomong bahasa Inggris, yang suka nulis dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian yang lagi nyari tempat yang apa ya, nyari tempat yang cocok gitu buat kalian yang suka nulis bahasa Inggris atau suka berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu, atau nggak emang ingin tahu sih apa sih what is English environment yang sebenarnya gitu. Nah, English Club itu adalah salah satu tempatnya buat teman-teman yang tertarik sama yang pengen masuklah ke English environment gitu kan. Terus di IIC juga punya beberapa poker gitu kan, kayak yang namanya English class, terus debat class, apalagi ya. Terus ada juga TOEFL class. Jadi benar-benar mewadahi mewadahi minat dan bakat dari teman-teman fakultas teknik yang ingin, yang punya ketertarikan di bahasa Inggris gitu. Terus juga kita juga punya, kalau ada juga diskusi gitu kan, diskusi dalam bahasa Inggris kayak Easy Talk, sama talk show juga gitu kan. Jadi banyak sih sebenarnya proker yang bikin tertarik sih. Yang intinya kalau yang teman-teman yang punya keinginan dalam bahasa Inggris atau emang ketertarikan itu sangat memenuhi lah gitu di UKMI. Oke nih, mungkin cukup banyak ya Mas broker yang ada di IIC sendiri.
Ya lumayan. Tadi ngomong-ngomong demen bahasa Inggris nih, apa diisi sendiri tuh, ada waktu atau saat di mana kita tuh harus bercakap, harus menulis itu dalam bahasa Inggris atau enggak ya, Mas? Kadang kan kita, wah di sini ada kebiasaan buat berbicara bahasa Inggris nih, kadang tuh dari dalam diri tuh tertarik pengen belajar ke situ gitu, Mas. Apa ada waktu sendiri gitu buat satu pengurus atau satu kepengurusan tuh bercakap pakai bahasa Inggris gitu? Oke, nah benar. Satu, di sisi lain kita mengadakan proker ya buat teman-teman pengurus gitu ya. Kita juga ada yang namanya sesi sendiri gitu kan buat ngasah skill dan kemampuan kita dalam bahasa Inggris. Kalau aku bisa kasih tahu, salah satu prokernya itu ada namanya AEC Talk. Jadi AEC Talk itu adalah suatu forum diskusi di mana kita membahas sesuatu yang lagi tren kali ya. Jadi nggak bakal berat-berat sih. Kayak kemarin topiknya itu tentang hoax dan netizen. Jadi kita di sana memberikan pendapat, berargumen, dan ya udah atau sekedar sharing-sharing gitu ya. Nah tapi di situ ada keharusan memakai bahasa Inggris. Tapi kita juga karena memaklumi juga karena English is not our first language gitu. Inggris juga kan bahasa ibu kita gitu. Jadi hanya menyarankan saja gitu. Pada saat isi talk itu kalian berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi yang aku tahu sih karena yang aku tahu ada yang orang bilang terbiasa karena dipaksa gitu. Nah ini bisa jadi salah satu sarana buat teman-teman yang pengen bisa public speaking gitu, bisa ngomong bahasa Inggris di depan umum gitu. Dimulai dari forum kecil-kecilan kita gitu. Terus kalau di pengurus sendiri dan mungkin ada rencananya buat ke member, ke anggota, kita ada namanya English Day. English itu adalah setiap hari Jumat. Kalau ada yang rapat atau ngobrol di grup aja itu wajib pakai bahasa Inggris. Itu salah satu kewajiban dari pengurus sih kalau ya English Day. Itu. Tapi ada rencana juga kita mau aplikasiin ke teman-teman anggota, member dari UKMI. Kita lihat aja nanti. Cukup menarik nih, rencana buat kedepannya nih. Ngomong-ngomong, menurut Mas Alfian sendiri nih, apa sih pentingnya bahasa Inggris? Apakah untuk sekarang atau penting buat kedepannya tuh menurut Mas Alfian tuh gimana? Oke, ini agak rada panjang. Oke. Bahasa Inggris, siapa sih yang nggak tahu bahasa Inggris gitu kan? Salah satu bahasa yang paling universal di alam semesta ini, nggak sih, di dunia lah ya, di dunia ini. Kayak kamu mau ke Malaysia pasti ketahui bahasa Inggris gitu. Kalau di Malaysia sendiri bahasa Inggris dan bahasa Malaysia itu udah campur aduk. Seakan-akan mereka udah emang tahu gitu apa sih penting banget gitu kan punya kemampuan dari bahasa Inggris. Nah mungkin kalau aku ngambil dari contoh termudah gitu, bahasa Inggris itu adalah bahasa pemersatu bangsa, enggak bahasa pemersatu dunia gitu. Kamu mau ke Prancis, kamu mau ke Jerman, walaupun walaupun di tempatnya itu bukan bahasa Inggris, bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu, tapi bahasa Inggris itulah yang bisa menghubungkan kamu dengan lingkungan kamu gitu, dimanapun kalian berada. Itu kalau yang universalnya. Dan kalau kita lihat dari kalau di konteks yang lebih terkecil, misalnya kamu dari teman-teman lagi misalnya ada malu nih. Kayak misalnya kalian main Tinder gitu. Tinder itu kan misalnya lu harus
kelihatannya itu cool atau emang berintelektual dan juga lucu gitu. Nah, kalau apa namanya? Dan kebanyakan pick up line itu pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah itulah apa sih pentingnya pakai bahasa Inggris itu, nggak cuman hanya dalam bidang apa ya serius banget gitu kayak kerja dan segala macamnya, dalam hal yang bersosialisasi juga bahasa Inggris juga penting gitu di dalam kehidupan kita. Aku naikin lagi konteksnya ke yang lebih tinggi lagi. Misalnya kalian mau nge-apply ke perusahaan atau beasiswa. Yang aku tahu beasiswa itu ada yang kayak ini beasiswa LPDP ya kalau nggak salah. Yang ke luar negeri itu bener-bener kalian harus pakai CV-nya dalam bahasa Inggris, resumenya dalam bahasa Inggris, apalagi interviewnya kan. Nah itu apa sih pentingnya kesadaran berbahasa Inggris dari sedini mungkin gitu. Karena emang membantu buat kalian teman-teman untuk menggapai cita-cita gitu, kayak mau beasiswa ke luar negeri, jadi awalnya itu kalian harus bisa bahasa Inggris. Terus kalau kita ngomongin pekerjaan, ada juga beberapa apa ya namanya lowongan pekerjaan kayak misalnya mau ngapply ke perusahaan-perusahaan yang gede. Misalnya kalau anak teknik biasanya ke perusahaan-perusahaan gede nih kayak ke Exxon, kalau yang sipil mungkin ke PT Wika, atau kalau ke elektro dia biasanya ke apa namanya pabrik-pabrik yang manufaktur yang gede, punya skill bahasa Inggris. Nah makanya bahasa Inggris tuh kenapa sih penting banget gitu kan? Itu yang bisa aku sebutin sih sedikit. Apa sih kenapa harus banget belajar bahasa Inggris dari sekarang gitu kan? Banyak nih informasi yang aku dapetin dari Mas Alfian sendiri. Boleh nih teman-teman yang kiranya ada keinginan meraih cita-cita di luar negeri atau nanti lulusnya mau ke PT-PT perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang terkenal gitu, bisa nih mengasah skill berbahasa Inggris, gabung di UKM IIC sendiri. Untuk IIC sendiri open recruitment-nya kapan nih Mas? Barangkali teman-teman menunggu, wah iya ya di bahasa Inggris tuh kita dilatih untuk berbicara bahasa Inggris, public speaking, menulis, bisa gitu. Kapan nih Mas open recruitment-nya? Barangkali bisa teman-teman diinfokan gitu. Oke. Nah jadi di IIC itu ada 2 keanggotaan. Pertama ada member dan organizer. Member itu adalah anggota ya. Terus organizer adalah pengurus. Nah untuk member sendiri kita mulai kaderisasi apa ya? Kita mulai kaderisasi pertamanya itu setelah PKKM fakultas. Itu antara seminggu sama 2 minggu setelahnya kita bakal ngadain namanya training member. Jadi kita bakal ngelatih dulu nih apa sih yang harus dimiliki oleh seorang member IIC gitu, atau sekedar pengen tahu apa sih IIC lebih dekat gitu, lebih jauh sebelum jadi member. Dan aku juga mungkin pengen ngasih tahu ya beberapa benefit dari jadi member di UKM IIC itu. Yang pertama, kalian bakal bisa up to date sama program-program kerja yang bakal ada di IIC sendiri itu. Terus juga bakal up to date sama lomba-lomba yang ada di luar sana gitu, kayak lomba-lomba debat, lomba-lomba speech, lomba-lomba singing, lomba-lomba storytelling, noise casting, dan lain sebagainya. Kalian pasti bakal up to date gitu kan. Terus ada juga beberapa proker yang emang khusus buat teman-teman member gitu, yang nggak bakal bisa diikutin sama teman-teman yang nggak jadi member. Itu salah 3 dari beberapa benefit dari ikutan jadi member. Tapi mulai dari training membernya itu setelah PKKM fakultas. Mungkin nanti cek aja ya IG IIC Unsut buat
apa namanya perkembangan selanjutnya gitu kan, barangkali you don't wanna miss a thing gitu kan. Follow aja IG Unsud. Itu Wah, paling. oke. Yang mau tahu lebih lanjut boleh nih di follow IG IC Unsud sebagai media informasi. Ngomong-ngomong untuk apa tadi, banyak lomba gitu di IC sendiri, lomba yang diadakan atau mungkin yang diikuti, boleh nih Mas disebutin, mungkin ada yang perlu kita apresiasi, terus ada yang, bikin kita tuh tertarik, "Oh iya lomba ini tuh keren," gitu. Oke, kemarin kita uh, kalau bercerita sama yang tahun lalu pada National Debat Competition. Jadi ada namanya National Debat University Competition. Jadi lomba debat universitas skala nasional. Dan tahun kemarin IIC alhamdulillah ngirimin perwakilan buat seleksi tingkat universitas dan alhamdulillahnya masuk ke final ya. Itu yang tahun lalu. Dan untuk yang tahun sekarang kita juga ngirimin delegasi, tapi mungkin karena apa ya belum rezekinya ya, kita hanya sampai 16 besar gitu untuk tingkat universitas. Tapi ya alhamdulillah lah, untuk di pandemi sekarang tim debat kita lagi mulai kembali menampilkan taringnya kembali gitu pas pandemi. Terus diisi sendiri juga punya ini bakal ngadain lomba sendiri, namanya English Festival. Jadi English Festival itu adalah lomba-lomba yang diadakan oleh UKM IIC, yang mana mata lombanya itu ada 5. Yang pertama newscasting, storytelling, apalagi tadi newscasting, storytelling, poet, terus speech, sama singing. Itu bakal diadain di bulan sekitar Oktober sama November. Itu rencananya bakal terbuka untuk seluruh universitas yang ada di Indonesia, tapi kita juga bakal ngerencanain bakal ada khusus lomba-lomba buat anak teknik ya, biar nggak usah terlalu, biar juga kita nyari talent nih buat teman-teman teknik, barangkali ada yang punya kemampuan lebih kan di bidang-bidang yang tadi aku udah sebutin. Apalagi kalau debat sih, buat teman-teman yang suka debat itu cocok banget sih Mas ikutan IIC gitu kan. Nanti cek aja IG IIC-nya Unsud untuk acara-acara yang selanjutnya. Oke. Wah keren nih, skalanya udah mau skala nasional aja nih. Iya. Buat teman-teman yang ada ketertarikan mau ikut lomba diisi, boleh nih kepoin di Instagramnya sendiri. Disebutin aja Mas Instagramnya biar teman-teman juga banyak yang follow gitu, banyak yang tahu info lebihnya gitu. Oke, IG IIC itu ya @EECONSOED, EEC Unsud, IIC Unsud. Aku takut salah juga nih, bener nggak ya? Bacanya susah, tapi gini sih, IIC Unsud, EEC Unsud tanpa spasi. Oke nih, boleh nih teman-teman kepoin media informasi dari IIC sendiri. Ngomong-ngomong nih Mas, gimana sih kesannya Mas Alfian join di IIC sendiri? Benefit yang udah didapat sampai sekarang tuh apa aja sih? Biar kita sharing gitu. Oke. Yang pertama pastinya kemampuan bahasa Inggris ya. Karena masuk IIC kan emang harus punya jadi terpatri di dalam diri, kayak kita udah masuk IIC, aku udah masuk IIC, jadi
eh, malu dong kalau aku nggak meningkatkan skill aku dalam bahasa Inggris. Alhamdulillahnya aku udah punya banyak motivasi untuk belajar lebih lagi di bahasa Inggris. Terus kalau di sisi keorganisasian gitu kan, dulu aku di SMA-nya kurang banget nih. Masuk IIS itu menurut aku sekarang udah ningkat lagi gitu. Kayak kan banyak proker tuh diisi gitu. Jadi melatih aku juga nih buat kepemimpinan atau mengatur proker. Pernah dulu pas aku jadi pengurus biasa, aku ngehandle satu proker. Jadi tahu nih gimana sih cara berorganisasi gitu kan. Dan kebetulan yang bidang aku sukai gitu, jadi aku menjalaninya dengan penuh suka hati gitu, sukacita gitu. Terus ya networking ya, itu relasi yang aku dapetin tuh banyak banget, dari mulai relasi teman baru sama teman-teman dari jurusan yang lain juga, karena isi di Unsut itu sendiri itu satu sama lain berhubungan gitu. Jadi ya itu aku jadi bisa kenal sama teman-teman baru, sama teman-teman dari jurusan lain, sama relasi sampai ke luar luar universitas juga ada gitu. Itu sih yang aku dapetin benefitnya, ilmu, experience, sama relasi. 3 yang udah aku dapetin dari ini. Banyak juga nih, penting-penting juga benefit yang didapat nih, Mas. Mungkin kiranya waktu kita juga terbatas, Mas. Sebelum saya tutup nih, mungkin ada pesan buat teman-teman Fakultas Teknik sendiri, buat belajar lebih tentang bahasa Inggris, terus, biar melatih gitu, mungkin ada pesannya sebelum saya tutup? Oke, mungkin pesan untuk aku dan teman-teman ya, itu spesialnya buat aku sih. Jangan pernah takut untuk bicara mengembangkan diri gitu. Jangan dengerin kata-kata orang, kayak apalagi kalau bahasa Inggris ya, kayak wah ini lu so Inggris so apa gitu. Percaya aja sama diri kamu sendiri, karena proses gak bakal mengkhianati diri kamu. Coba terus sampai terbiasa. Itu paling aku buat teman-teman yang lagi belajar, dan cari teman-teman yang emang cocok, cari teman-teman yang satu frekuensi lah ya. Jadi kalian bisa belajar lebih semangat lagi sama lebih efisien lagi, paling gitu. Boleh nih pesan dari Mas Alfian sendiri sama statement yang sudah disampaikan beberapa kali tadi di pembicaraan kita. Mungkin waktu kita cukup sampai di sini, Mas. Terima kasih banget udah mau sharing, berbagi cerita di Bistik ini sendiri tentang organisasi UKM PIC itu di Fakultas Teknik. Mungkin aku tutup ya, Mas. See you next time. Kita bertemu di Purbalingga nanti, begitu offline kita ketemu lagi. Terima kasih buat Mas Alfian yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat Kementerian Dalam Negeri yang udah mengagendakan nih buat kita mengenalkan UKM di Fakultas Teknik sendiri. Buat teman-teman, ditunggu kehadirannya, ditunggu join di IIC. Sekian dari saya, sekian dari aku, dari Kementerian Dalam Negeri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Alfian. Thank you moderator, thank you teman-teman semua.